بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Ini tambahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم. Motor baik-baik tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Saya sekarang berada di Mu'allaf Center, Mu'allaf Center Malang. Ini di samping saya ada saudara saya, saudara seagama, saudara sebangsa. Di apa namanya, Pak Ketut ya? Iya, Pak Ketut. Beliau alhamdulillah mu'allaf. Saya tidak perlu menyebutkan agama asalnya apa karena pokok pembahasan kita bukan itu. Tapi beberapa belakangan ini ketika beliau menjadi mu'allaf mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan badan. Tadi sudah saya sempat beberapa tanya semacam apa, tengkuknya terasa berat, tulang ekor, dadanya dan sebagainya. Bahkan kata beliau sempat ngomong-ngomong sendiri. Dan menurut diagnosa saya memang ada sesuatu. Apalagi beliau cerita bahwa ayahanda beliau adalah apa namanya, ya pendekar lah, pendekar di satu tempat yang cukup terkenal. Dan beliau ini juga orang yang diwarisi ilmunya, disiapkan untuk ilmunya. Jadi nanti akan kita ruqyah bersama-sama. Jadi begini Pak Ketut, penyakit itu ada 3. Ada medis, ada non medis, ada psikologis. Ya, saya diagnosanya dari cerita Bapak Ketut ini memang ada faktor non medis. Non medis itu ya wilayah ghaib. Setan itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh, inna syaiton yajri minal insani majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah. Kalau dibiarkan terlalu lama, pengalaman kami itu dia nanti bisa berkamuflase menjadi penyakit medis. Ada yang nanti tuanya dia tidak bisa jalan, seperti sudah mati tapi masih hidup dan lain sebagainya. Nah, nanti itu makanya dibersihkan. Jadi apa itu ruqyah? Ruqyah itu cuma doa minta sembuh. Ad-du'a ditolabi syifa. Jadi nanti akan kita lakukan adalah doa minta kepada Allah supaya diberi kesembuhan. Sembuh dari apa? Dari semua penyakit ini yang ada di Bapak ini. Jadi yang kita cari itu bukan kesurupan seperti yang di film-film itu. Saya nggak mau Bapak Ketut kesurupan. Saya nggak mau. Saya mau Bapak Ketut ini kalau memang ada penyakit entah itu medis atau non medis dan sebagainya sembuh. Itu yang saya mau. Ya, saya nggak mau Pak Ketut teriak-teriak, saya nggak mau Pak Ketut muntah, saya nggak mau Pak Ketut kesurupan. Yang saya mau, bahkan yang saya harapkan, nanti kita doa bersama-sama tanpa reaksi apapun, tiba-tiba sudah sembuh. Kan lebih enak gitu kan? Jadi bukan supaya kita tidak salah paham, nanti kayak di televisi itu yang kayak kesurupan dan sebagainya. Cuma karena saya ini menggunakan Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah dan para ulama, saya nggak bisa nyeting. Saya misalkan, wah ini saya buat kesurupan supaya nanti apa menari. Enggak, saya nggak bisa nyeting. Sehingga nanti reaksi apapun yang terjadi jangan ditahan. Oh gitu ya. Nah, kalau seumpama tiba-tiba mau muntah, ya muntahkan. Kalau seumpama tiba-tiba mau bersendawa. Tiba-tiba mau ke toilet, mau buang air. Ada yang lewat keringat. Jadi saya tidak mau ada reaksi. Reaksi dalam artian kesurupan, teriak, menangis, muntah. Saya nggak mau itu Pak. Yang saya mau adalah sembuh. Ya. Cuma apa? Seandainya nanti terjadi reaksi, jangan ditahan. Kalau mau bergetar, getar aja. Ya. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Ketut.
Kalau seumpama dalam tubuh Pak Ketut ini ada gangguan gaib, betul mau dikeluarkan atau tidak? Betul Pak Ustadz. Ikhlas mau dikeluarkan ya? Ikhlas Pak Ustadz. Oke, Ya saya bersih Pak Ustadz. Ya, nanti mudah-mudahan kita sama-sama ruqyah, yaitu doa minta kesembuhan, supaya nanti Allah bisa mengizinkan. Karena saya sendiri juga tidak bisa apa-apa. Kita ini cuma bisa berdoa, Allah lah yang mengabulkan. Itu. Saya tanya dulu ke Pak Ketut dan istrinya, Mbak apa namanya? Mbak Heli dan Pak Ketut. Kalau dalam tubuh Pak Ketut dan istri ada penyakit, entah itu penyakit faktor medis atau gangguan jin atau gangguan sihir atau gangguan psikologis, mau sembuh atau tidak? Sembuh. Kalau ada jin sihir mau dikeluarkan tidak? Keluarkan. Mau dikeluarkan. Sekarang saya tanya lagi, percaya tidak kalau Al-Quran itu bisa dijadikan obat? Percaya. Percaya. Oke. Kita sama-sama membaca istighfar, hatinya terhubung kepada Allah, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti ucapan saya, ya Allah. Ya Allah. Jika di dalam tubuh saya ada gangguan jin atau sihir, keluarkanlah ya Allah. Keluarkanlah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jika saya atau leluhur saya pernah mengadakan perjanjian dengan jin, maka mulai saat ini saya putuskan perjanjian itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak hafal, dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Diminum, terserah mau sedikit mau banyak. Siapkan plastiknya, taruh di sini atau di mana. Kalau semua mau nanti mau muntah. Lepas ini tangannya taruh di atas perut, tangan kiri taruh di atas dada. Oke, ya. Nanti kalau saya membaca ayat Al-Quran, surah Zalzalah saya baca, diputar-putar. Dengarkan saja. Ambil plastiknya kalau mau. Ya nggak apa-apa. Keluar baik-baik. Keluar baik-baik. Tarik. Saya bantu keluar baik-baik ya. Ini tangannya. Keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patut diikhlaskan. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Cepat keluar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mau keluar tidak? Hah? Saya tanya baik-baik. Saya tahu kamu makin lemah. Mau keluar tidak? Hah? Ini wahai jin, ya. Kamu keluar baik-baik. Kalau kamu masih dibakar, masih di sini, saya tes masih ada, kamu akan saya penggal kepalamu ya. Ajak semua teman-temanmu ya. Keluar sendiri atau saya bantu?
Keluar sini. Awal ya Allah dari kita usulin enak. Satu lagi. Kalau masih ada kami saya bakar nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Kenapa kamu nggak keluar? Kenapa nggak keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Motor baik-baik tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allaha sayubtiluh inna Allaha sayubtiluh inna Allaha sayubtiluh inna Allaha la yuslihu 'amala al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Semua yang masih tersisa dalam tubuhnya Pak Ketut keluar semuanya. Kembali ke tempatmu, kembali sana. Bismillahirrahmanirrahim. U'iduka bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. U'iduka bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. U'iduka bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. U'iduka bi wajhillahi karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yuzawijuhunna barru wa la fajir min syarri ma yanzilu minas samai wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tariqil laili wan nahar illa tariqan yadruku bi khairin ya rahman. Bismillah amsayna wa asbahna billahi alladhi laysa minhu syai'un mumtani' wa bi 'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bi sultanillahi al-mani nahtati wa bi asma'ihi al-husna kulliha a'idhu min al-abadisa wa min syarri syayatin wal jin wa min syarri kulli mu'minin awsin wa min syarri ma yakhruju billahi wa yadkhulu billahi wa ta'ala sayyidun min syarri kulli إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وضرب ومن شر ما يضرب. Harus rapi, nggak cukup terlalu. Jadi alhamdulillah ini proses terapi ruqyah, tapi ini karena kasusnya sebenarnya tidak berat karena kita percaya kepada Al-Qur'an. Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa, tipu daya setan lemah.
Jadi walaupun dia frontal dan sebagainya, sebenarnya ini kasus biasa. Nah, cuma karena ini memang ada ikatan-ikatan, karena faktor banyak ya. Waktu dulu di agama sebelumnya dia diisi macam-macam, kemudian dia punya cukup kedudukan yang tinggi di kalangan, ya istilahnya kalau di Jawa pendekar lah, sehingga frontal seperti ini tidak cukup sekali Pak Ketut, tapi insya Allah jauh berkurang. Nah, tapi nanti untuk sementara ini ada, misalkan setiap habis sholat atau setiap pagi dan petang malam ada wiritan Pak, sederhana, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti sambil dikasih tahu istri. Ya, badannya lemes. Nanti dinetralisir semua badannya. Ya istilahnya karena selama ini ada racun, detox itu kan menyakitkan. Kadang orang kalau kena penyakit dikasih detox malah mencernya dan sebagainya. Itu efeknya. Nanti insya Allah kapan kesini lagi, diterapi lagi, tapi insya Allah tidak sefrontal ini. Gitu Pak Ketut. Ini kalau pertanyaannya masih ada apa tidak? Jawabannya masih ada, cuma yang sudah yang kerucu-kerucu insya Allah. Insya Allah sudah jauh berkurang. Ya memang begitu. Coba ini jadi diingatkan juga ya, maksudnya untuk kita semua. Tadi itu yang baru dibaca cuma ayat-ayat pendek, bahkan belum ditarik tadi yang belum selesai yang begini-gini. Itu menandakan syaitan itu lemah. Cuma kalau dia berlagak kuat dan sebagainya, karena dia terdesak, menunjukkan wow. Makanya saya tadi melarang Mas Dian untuk memegang. Semakin banyak dipegang, setannya makin pede. Wow, saya dipegang orang banyak. Saya mendingan 20 orang kesurupan, saya satu sendiri. Daripada satu orang kesurupan dipegang orang 20. Karena makin sombong nih. Padahal dia lemah. Nah, ini azan kita dengarkan dulu. Diminum.